Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan semua orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan, dan psikologi, biar kamu terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Nah, kali ini kita akan membahas lagi istilah-istilah atau kata-kata yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kali ini adalah kata-kata yang jangan digunakan untuk keseharian, yang dirangkum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masuk ke dalam kategori kata-kata kasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, yang pertama adalah bincaca. Nah, bincaca ini sebaiknya tidak digunakan dalam keseharian atau kata-kata seharian karena artinya adalah terkutuk. Ini untuk cacian atau makian gitu. Jadi kalau kalian nanti di pergaulan jangan ngomong bincaca ya, tapi kalau kalian mau ya bebas-bebas aja, opsional aja ini semua. Pilihan. Ya, sekali lagi, bincaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori kata kasar yang artinya adalah terkutuk. Ini diperuntukkan untuk cacian dan makian. Dan ini bincaca itu adalah bentuk baku, sementara bentuk tidak bakunya adalah bincacau. Ya. Sekali lagi, bincaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah terkutuk. Ini diperuntukkan untuk cacian dan makian. Semoga bermanfaat untuk kamu. Oke, kata selanjutnya yang sebaiknya tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah buncit. Tapi buncit ini sering kita gunain sih, apalagi untuk teman-teman kita yang kelihatan subur. Nah, buncit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga masuk dalam kategori kasar yang artinya adalah bunting. Apa coba? Arti buncit adalah bunting. Tapi di buncit juga memiliki arti secara umum di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah besar perut atau gendut. Dan buncit juga memiliki pengertian dalam bahasa Jawa yang artinya adalah paling belakang, terakhir, atau bungsu. Jadi kalau anak paling akhir itu dibilang anak paling buncit gitu, anak buncit. Nah, tapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dia dimasukkan ke dalam kategori kasar karena itu diperuntukkan untuk menyebutkan orang yang sedang hamil atau bunting dalam Kamus Besar Bahasa Indonesianya. Sekali lagi, buncit masuk dalam kategori kata kasar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah bunting gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Nah, kata selanjutnya yang masuk dalam kategori kata kasar, aku juga kaget nih. Ada kata butuh. Nah, nggak tahu nih kenapa dia dimasukin kategori kata kasar. Tapi butuh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu punya dua pengertian. Ya, kategori umum, dia masuk dalam verb yang artinya adalah perlu. Ya, butuh artinya perlu. Tapi dia juga masuk ke dalam kategori kata kasar yang artinya adalah kemaluan laki-laki atau zakar. Ini nggak tahu nih kenapa dia butuh dimasukkan ke dalam kategori kata kasar, tapi artinya adalah kemaluan laki-laki atau zakar. Ya, ini ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penjelasannya saya juga nggak ngerti gitu. Ya, yang penting ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi paling nggak kita tahu oh ternyata butuh itu di kategori kata kasarnya atau di pengertian lain di Kamus Besar Bahasa Indonesianya artinya adalah kemaluan laki-laki atau zakar. Itu jadi sebaiknya tidak digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau tujuannya untuk pornografi. Semoga menambah wawasan. Kata selanjutnya yang sebaiknya tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang masuk dalam kategori kata kasar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah celaka. Nah, sebenarnya celaka ini juga punya pengertian secara umum di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya juga nggak buruk-buruk kali. Artinya adalah mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, dan sebagainya, atau artinya adalah malang dan sial. Celaka. Celaka juga masuk dalam kategori cakapan yang artinya adalah kata seru menyatakan perasaan tidak senang, kecewa, dan sebagainya. Ini masuk dalam kategori cakapan. Nah, di kategori kata kasar di Kamus Besar Bahasa Indonesia, celaka itu artinya adalah keparat, jahanam, bangsat, dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi ya tergantung situasi penggunaannya juga sih. Tapi itulah definisi celaka di Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi memiliki 3 pengertian. Secara umum artinya adalah mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, dan sebagainya, malang, sial. Di dalam kategori cakapan dia memiliki arti kata seru menyatakan perasaan tidak senang, kecewa, dan sebagainya. Tapi di kategori kata kasar, celaka memiliki pengertian keparat, jahanam, bangsat. Itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Semoga menambah wawasan juga untuk kamu.
Kata selanjutnya yang tidak boleh, tidak seharusnya tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cukimai. Cukimai ini ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya saya tidak ingin menyebutkan, kalian bisa baca sendiri. Nah, itu artinya. Nah, sebaiknya tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi karena artinya itu, dan itu digunakan pastinya dalam konteks cacian dan makian pastinya. Jadi tidak baik disebut. Saya juga tidak ingin menyebutkannya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Nah, tapi paling nggak kalian tahu bahwa cukimai itu tidak usah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata yang tidak baik digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia. Semoga menambah wawasan. Kata selanjutnya yang sebenarnya tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari masuk kategori kata kasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan cungur. Nah, cungur ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah moncong, congor, atau jungur. Nah, tapi kalau cungur ini lebih kasar dia, jadi sebaiknya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Atau juga dia memiliki pengertian yang lain adalah bagian kepala hewan yang menonjol termasuk rahang, mulut, dan hidung. Ya, bagian kepala hewan yang menonjol yaitu rahang, mulut, dan hidung, itu disebut dengan cungur. Tapi dia masuk dalam kategori kata kasar yang sebaiknya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari gitu. Sekali lagi, cungur memiliki pengertian moncong, congor, atau jungur. Atau yang kedua, cungur juga memiliki pengertian bagian kepala hewan yang menonjol termasuk rahang, mulut, dan hidung gitu. Tapi apa kasarnya ya? Itulah artinya. Semoga menambah wawasan untuk. Nah, kata selanjutnya yang sebenarnya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari ada yang disebut dengan geblek. Nah, geblek ini kayak bercandaan-bercandaan gobloknya ya gitu. Jadi ternyata sebenarnya artinya adalah kasar, yang artinya adalah bodoh sekali atau bebal. Gak bisa dikasih tahu lagi dia. Udah dikasih tahu, gak mau nurut, ya itu geblek namanya. Nah, tapi geblek juga memiliki pengertian dalam bahasa Jawa yang artinya adalah penganan goreng. Oh, ini makanan geblek ini. Dibuat dari adonan pati ubi kayu, dibentuk seperti cincin berangkai. Jadi geblek itu juga makanan khas Jawa yang ada di Jawa. Dalam bahasa Jawa dia artinya adalah penganan goreng dibuat dari adonan pati ubi kayu, dibentuk seperti cincin berangkai. Tapi kalau kalian tidak sedang di Jawa atau tidak sedang makan geblek itu sebaiknya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Karena geblek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sekali lagi artinya adalah bodoh sekali atau bebal. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Kata selanjutnya yang sebaiknya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari ada yang disebut dengan gegares. Nah, gegares ini kosakata baru buat saya juga baru tahu. Artinya adalah makan banyak-banyak, atau definisi lainnya adalah rakus. Jadi untuk menyatakan rakus secara kasar, kerakus aja udah kasar sebenarnya, seperti para koruptor. Pesan moral. Kata gantinya adalah gegares. Nah, gegares ini kayaknya lebih kasar dari kata rakus, sehingga dia dimasuk dalam kategori kata-kata kasar yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi, gegares dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori kata kasar yang artinya adalah makan banyak-banyak atau rakus gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu juga. Kata selanjutnya yang sebaiknya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari ada yang disebut dengan gelada. Nah, gelada ini sebelumnya sebenarnya dia artinya baik ya. Ada secara umum dia memiliki pengertian yang baik, yang artinya adalah lantai kapal atau lantai perahu atau deck dia artinya. Kedua, dia rumah tempat menginap kuli terbuat dari papan. Nah, ini adalah definisi secara umum dalam kata geladak yang boleh digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, geladak itu memiliki pengertian liar, itu untuk anjing. Kemudian ada kata kasarnya ini, geladak itu artinya adalah jalang gitu. Jadi geladak artinya jalang. Nah, gitu. Jadi dia punya banyak pengertian, ada pengertian yang baik, tapi ada pengertian yang kasar juga. Nah, dalam pengertian yang kasar, geladak itu artinya adalah jalang gitu. Dan liar, serta lantai kapal atau lantai perahu, rumah tempat menginap kuli, itu terbuat dari papan, itu geladak. Jadi ya tergantung situasi kalian menggunakannya, dan sebaiknya paling enggak kalian sudah tahu kata geladak memiliki beberapa pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Kata selanjutnya yang sebaiknya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari ada yang disebut dengan gelayaran.
Gelayaran ini memiliki dua pengertian juga. Yang satu pengertiannya secara baik, yang kedua pengertian secara kasar. Nah, kita bahas pengertian yang secara kasar dulu. Gelayaran itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori kata kasar juga, yang artinya adalah berkeluyuran atau berkeliaran. Tapi ini mungkin untuk kasarnya gitu ya. Gelayaran aja kerja kau gitu. Itu kasar. Tapi secara umum gelayaran juga memiliki pengertian terhuyung-huyung. Apa itu terhuyung-huyung? Ya nanti kita cari tahu terhuyung-huyung itu apa. Tapi itu dia, gelayaran dalam kategori kata kasar memiliki pengertian berkeluyuran atau berkeliaran. Nah ini kasar ya, penyebutannya kasar. Jadi masuk dalam kategori kata kasar. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Kata selanjutnya yang sebaiknya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini disebut dengan gendut. Nah bener nih. Gendut itu kayak sebaiknya nggak usah lagi kita gunain, apalagi kita nggak boleh memperjandai fisik atau mempertanyakan berat badan seseorang, kan itu nggak baik. Nah gendut ini masuk dalam kategori kata kasar, tapi artinya adalah dalam wujud kiasan yang artinya adalah banyak mendapat keuntungan gitu. Jadi kayak gendut nih, banyak mendapat keuntungan, kayak koruptor gendut, rekening gendut dan segala macam. Yang kedua dalam kategori kata kasar, gendut itu artinya bunting. Nah bunting juga tidak boleh disebutkan dalam percakapan sehari-hari ya, karena ada mau halusnya yaitu hamil. Bunting itu kasar dan gendut juga kasar. Nah tapi gendut juga memiliki pengertian secara umum di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah besar dan seakan-akan bergantung. Ini tentang perut gitu ya, ya itu secara umum. Sekali lagi, gendut dalam kategori kata kasar memiliki pengertian bunting dan banyak mendapat keuntungan gitu. Jadi dia punya dua pengertian, serta secara umum gendut juga memiliki pengertian besar dan seakan-akan bergantung. Ini tentang perut gitu. Semoga menambah wawasan juga untuk kamu. Oke, untuk kali ini pembahasan tentang kata-kata kasar atau kata-kata yang sebaiknya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia cukup sampai sini. Ini bagian kedua. Nanti akan kita lanjut lagi bagian-bagian selanjutnya kalau kita punya kesempatan dan rezeki, kesehatan dan sebagainya. Ya itu tadi ada banyak pelajaran yang akhirnya saya terima juga. Ada banyak kata-kata yang saya nggak tahu ternyata. Oh ini artinya ternyata ini. Oh ternyata ini gitu. Ternyata ini kasar. Oh ini ternyata kasar juga artinya. Nah sebaiknya untuk ini adalah pelajaran yang diambil dari sini harusnya adalah kata-kata ini tidak baik untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sebaiknya kita hindari atau sebaiknya tidak usah digunakan gitu. Sehingga diksi-diksi yang kita gunakan atau pilihan-pilihan kata yang kita gunakan kepada orang dalam percakapan sehari-hari adalah diksi-diksi yang baik sehingga orang juga bisa menerima percakapan kita dengan baik. Itu tujuannya. Menambah wawasan, semoga juga menambah wawasan saya, semoga juga menambah wawasan kamu dan bisa bermanfaat serta memberikan informasi yang baik untuk kehidupanmu. Akhir kata dari saya, salam stabil untuk kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu dan orang-orang yang kamu sayangi masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, psikologi, supaya nggak gampang marah-marah, dan bisa terus diberikan kesempatan untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi-kondisi yang semakin tidak stabil ini. Itu aja dari kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.